探一探的好，把脉而已。做什么？居然还有人！虽远必诛，管你神仙老祖！日神拳，剑。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ngaku kalian yang udah nungguin Lord Lingfeng dari pagi. Yes, Mimi juga udah nungguin sih. Dari part 222 Wanci Tujuan hari ini, kita semua bakal melihat leluhur Qin Moyun menyerang leluhur Sui, sehingga bakal terjadilah pertarungan cukup seru di antara mereka nanti. Tetapi di akhir-akhir Lord kita akhirnya muncul. Gimanakah nasib para kroco ini? Akan dirujak habis-habisankah oleh Lord kita? Sepertinya udah pasti sih. Kalau berdasarkan part terakhir, ini semua terjadi karena si sialan tetua Ciu Chang guys. Dia itu gak kehabisan akal dan mencari Tuan Qin Moyun dari keluarga Qin untuk menghabisi leluhur Sui. Nantinya klan Yang bakal diambil alih oleh mereka. Tuan Qin Moyun sepakat dan langsung pergi ke aula tempat leluhur Sui berada. Seperti biasa mereka beralasan pengen menjenguk leluhur Sui, tapi aslinya mah pengen ngerebut kekuasaannya guys. Sementara Lingfeng di alam rahasia, dia sibuk memurnikan harta di sana. Sampai akhirnya dia mendapatkan sinyal kalau klan Yang sedang berada di dalam masalah. Apakah Lord kita bakal muncul dan langsung membantai mereka semua? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. 帮忙可以，但你应能助前辈恢复几分神元。Leluhur Sui yang akhirnya menghampiri mereka, tentu dia penasaran. Apa tujuan Tuan Qin datang ke sini? Tuan Qin mengatakan dia memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengecek langsung luka yang diderita oleh leluhur Sui. Padahal sudah diperingati kalau leluhur Sui itu baik-baik aja dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Tuan Qin memaksa guys. Dia pengen mengecek secara langsung. 我伤势已愈， 为谈到有伤势而来，老夫来此目的有二。 Bahkan Yang Tian yang berusaha bertahan pun, dia pentalkan begitu saja. Menurut Tuan Qin, leluhur Sui yang dirana Air Fairy itu harus dikonfirmasi secara langsung kalau dia mengalami luka ataukah tidak. Dia memegang tangan leluhur Sui untuk mengecek denyut nadinya, tentu membuat si leluhur kesal 探一探的好， sampai mementalkannya. Ini Pak Tua Mesum nih, main pegang-pegang aja ya kan. Leluhur Sui menganggap kalau ini semua sudah kelewatan dan langsung memancarkan kekuatannya, memunculkan sosok tubuh Dharma leluhur klan Yang. 把脉而已。做什么？ Tentu leluhur Sui yang bisa mengeluarkan kekuatan begitu dahsyat, berarti dia baik-baik saja dong. Tetua Ciu Chang pun dianggap penipu karena sebelumnya dia mengatakan leluhur Sui ini sedang sekarat. Serangan dilancarkan dan tuar. Tubuh leluhur Yang pun dihancurkan. Tetapi guys, karena leluhur Sui yang mengeluarkan kekuatannya begitu banyak, membuat sang roh kegelapan yang masih berada di dalam dirinya itu kembali bangkit dan segelnya dilepaskan. Wah, ini bencana nih. Tubuh klon roh kegelapan keluar dari tubuhnya dan ingin kabur. Tapi langsung ditangkap oleh Tuan Qin menggunakan jimat khusus. Roh kegelapan yang tidak bisa kabur pun langsung dia hisap ke dalam harta cermin. 哪里头？ Sebenarnya bukan Tuan Qin yang kuat ya guys, tetapi memang itu cumalah tubuh klon dari sang roh jahat. Di dalam tubuh leluhur Sui masih ada tubuh asli dari sang roh kegelapan itu. Namun sial, dengan kejadian tadi mereka semua menjadi tahu kalau leluhur Sui memang tidak berada di kondisi yang baik-baik saja. Jikalau bukan karena Tuan Qin yang memaksa,
mungkin segel dari roh jahat tadi itu nggak bakal terlepas. Tapi dia tidak ingin disalahkan. Dan malah beralasan ini semua dilakukan demi alam peri mereka. Kondisi leluhur Sui melemah tidak bisa dipercaya untuk melawan ras kegelapan. Yang pada intinya guys, Tuan Qin ini sengaja melakukan ini semua supaya diadakan yang namanya pemilihan pemimpin baru di keluarga Yang. Nah, kalian sudah tahu kan ini bakal kemana? Tentu kalau bukan leluhur Sui, siapa lagi yang pantas menjadi penguasa keluarga Yang? Yes, Jiu Chang sialan lah yang dianggap pantas guys. Karena dia sudah setengah langkah mencapai ke ranah Earth Fairy. Aduh, ini malah milih penjahat pula. Padahal kan kemarin-kemarin dia sudah diusir dari sekte dan dianggap sebagai pemberontak. Ya, kalau semisal Jiu Chang lah yang berkuasa, otomatis Tuan Qin Muyin juga diuntungkan guys. Karena kan memang sedari awal mereka berdua ini bekerja sama. Udah seperti ini, mau tidak mau mereka harus menunggu Ling Feng datang. Karena hanya dengan bersama Ling Feng lah, baru mereka mampu melawan para kroco sialan ini. Leluhur Sui pengen tahu tujuan kedua Tuan Qin datang ke sini. Yang ternyata dia ingin membantai Ku Feng. Kalau berani menolak, maka tidak ada belas kasihan. Segera dia mengeluarkan harta tingkat tinggi segel penekan untuk menyerang. Beradu melawan tubuh Dharma leluhur Yang. Tapi sial, ranahnya Tuan Qin ternyata lebih tinggi, membuat serangan leluhur Sui dihilangkan begitu saja. Dia masih mencoba bertahan dan tuar. Leluhur Sui dipentalkan sampai muntah-muntah darah. Waduh. Tetapi serangan belum berhenti. Leluhur Sui juga sudah pasrah akan kematiannya. Tuan Qin mengaku melakukan ini semua demi kebaikan leluhur Sui yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Ya elah, emang punya kepentingan aja ini dia mah guys. Makanya pengen menghabisi leluhur Sui. Namun tiba-tiba tuar. Akhirnya Lord Ling Feng kita pun muncul menahan serangan tersebut. Ling Feng yang dengan mudah menahan serangan Tuan Qin menggunakan satu tangan. Tentu membuat mereka semua terkejut dong. Apalagi si Jiu Chang ya kan. Kemarin dia sudah ditentukan oleh Ling Feng tapi berani muncul lagi. Memang nih Pak Tua nggak ada kapok-kapoknya. Tetapi ketika Ling Feng melihat tindakan mereka yang ingin merebut kekuasaan leluhur Sui, itu membuat Ling Feng jadi teringat akan masa lalu ketika dulu dia dikhianati oleh sang mantan tunangannya. Bahkan keluarga Linnya itu hampir direbut kekuasaannya oleh keluarga lain. Jadi benar-benar tindakan seperti ini membuat Ling Feng tidak menyangka guys. Tidak cuma di dunianya saja yang seperti itu. Bahkan di dunia peri ini juga terjadi hal yang sama. Serangan Tuan Qin berhasil Ling Feng hancurkan. Padahal itu adalah segel penekan tingkat peri yang sangat kuat. Tetapi bisa Ling Feng hancurkan begitu saja. Apa jangan-jangan Ling Feng ini reinkarnasi dari Genin Fairy pula. Hehe. Namun dia tidak percaya karena dia melihat ranah Ling Feng yang masih jauh di bawahnya. Cuman tribulation doang kata dia guys. Segera serangan jauh lebih kuat pun dilontarkan, tekanan luar biasa pun dipancarkan. Tetapi Ling Feng berdiri di depan sembari mengatakan, tidak peduli kau itu peri ataupun dewa, selama menyakiti orang-orang terdekatku, maka harus siap untuk mati. Leluhur Sui panik ingin menggunakan harta terlarang, tetapi langsung Ling Feng hentikan. Dia pastikan semuanya aman di tangannya.
Segera Lord kita pun membalas menggunakan telapak ilahi matahari dan tuar. Cuma butuh satu serangan teknik Qin Mo Yun pun dihancurkan dan dipentalkan dia guys. Mampus. Tetapi sepertinya Qin Mo Yun belum mengeluarkan seluruh kemampuannya karena dia masih percaya diri walaupun setelah melihat api sejati Tao milik Ling Feng yang sangat kuat tadi. Si keroco belum mau menyerah nih guys. Bagi Tuan Qin, Ling Feng dengan ranah serendah itu juga gak bakal bisa mengerahkan seluruh kemampuan api tingkat peri. Jadi Qin Mo Yun bakal kasih paham nih. Segera dia menggunakan salah satu kekuatan terkuatnya yaitu Sword Sign. Ini merupakan teknik pedang. Tapi kalau soal pedang mah Lord Ling Feng kita nggak pernah kalah punya ya guys. Salah besar nih Qin Mo Yun nih. Ling Feng melancarkan pedang Jin. Semua pedang Sword Sign pun dilancarkan, tetapi langsung Ling Feng tundukkan semua pedang itu menjadi miliknya guys. Nah lo kan, tidak heran gak pernah kalah, karena memang Ling Feng memiliki kekuatan dari Kaisar Pedang. Semua pedang pun auto tunduk di hadapannya. Pedang-pedang sudah dikumpulkan, waktunya dia balas menyerang. Itu juga berhasil melukai Qin Mo Yun, tetapi masih belum selesai. Karena dia masih percaya diri bisa membantai Ling Feng dengan mudah. Sekarang gantian teknik ultimate yaitu jimat raksasa dikeluarkan. Itu merupakan jimat pendesak guntur milik klan Qin. Ini sangat kuat dan berbahaya. Tetapi kalau melihat kekuatannya yang bersumber dari kekuatan guntur, harusnya mah ini jimat gak ada gunanya guys. Kalian coba ingat kemarin ya, ketika Ling Feng mengalami yang namanya kesesaran guntur di atas langit, si Ling Feng tubuhnya disambar terus menerus oleh guntur di langit itu. Tapi hasilnya baik-baik aja tuh, malah semakin kuat Lord kita sampai sekarang ya kan. Ya, jadi nggak ada gunanya guys. So, mari kita lihat lagi spoiler untuk part 223 Wan Jie Tujun yang akan rilis di hari Sabtu lagi. Kita bakal lihat di episode selanjutnya itu bakal pembantaian besar-besaran. Nah, sedikit spoiler, jadi Ling Feng melawan jimat penekan guntur tersebut menggunakan kemampuannya. Itu juga membuat Xiao Tian mulai menyombongkan kehebatan dari tuannya. Dan tentu para wanita di sana auto terpesona guys kepada dia. Pada akhirnya entah gimana caranya, Ling Feng berhasil mengusir Qin Mo Yun dan juga Ciu Chang dari sana. Leluhur Sui juga langsung berterima kasih. Walaupun dia kurang yakin masalah ini bakal selesai sampai di situ doang. Pasti di masa depan akan muncul lagi masalah besar. Tapi leluhur Sui sakitnya semakin parah dan pada akhirnya dia terjatuh ke dalam pelukannya Ling Feng. Waduh, ini bahaya ini. Sekarang leluhur yang dibikin cinta sama Lord kita pula. Gimana nasibnya yang manjur nanti ya? Masa iya guys, seisi wanita di keluarga yang ini malah menikahi Ling Feng nanti? Wah, memang pesona dari seorang murid Dewa Pak Boy itu tidak tertandingi ya. Kita tunggu lagi di part 223 Wan Jie Tujun yang bakal rilis lagi di hari Sabtu. Satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.